Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi sering banget kelewat di tengah semua persiapan kehamilan, yaitu kesehatan gigi dan mulut kita. Wah, lagi deg-degan sekaligus bahagia menanti si kecil lahir ya. Pasti semua persiapan udah mulai dicicil. Dari belanja baju bayi, cari vitamin terbaik, sampai dekorasi kamar. Tapi, tunggu dulu. Di antara semua checklist itu, ada satu hal yang sering banget terlupakan. Padahal dampaknya itu loh, luar biasa besar buat kesehatan bunda dan si janin. Yap, bener banget. Kesehatan gigi dan mulut. Mungkin kedengerannya nggak nyambung ya, apa hubungannya gigi sama bayi di dalam perut? Eits, jangan salah, ternyata kaitannya erat banget. Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa ini penting banget. Gini bun, pas hamil, tubuh kita itu kan ngalamin perubahan besar-besaran. Nah sayangnya, semua perubahan hormonal dan fisik ini juga bikin gigi dan gusi kita jadi super rentan kena masalah. Oke, kok bisa jadi lebih rentan sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata ada 3 penyebab utamanya. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, hormon. Saat hamil, hormon estrogen dan progesteron itu lagi pesta di tubuh kita. Efeknya, aliran darah ke gusi jadi lebih banyak, bikin gusi jadi lebih empuk, bengkak, dan gampang banget berdarah pas sikat gigi. Nah, kondisi inilah yang namanya radang gusi atau gingivitis. Terus yang kedua, morning sickness. Tuh, pasti banyak yang ngalamin ya. Asam lambung yang ikut keluar pas kita mual dan muntah itu sifatnya korosif banget. Jadi dia bisa menggerogoti lapisan pelindung terluar gigi kita yang namanya enamel. Akibatnya, gigi jadi lebih rapuh. Dan yang ketiga, ini dia nih, ngidam. Tiba-tiba pengen yang manis-manis atau yang asam-asam kan? Nah, makanan kayak gini tuh ibarat surga buat bakteri di mulut. Mereka jadi makin gampang berkembang biak dan ujung-ujungnya ya resiko gigi berlubang jadi makin tinggi. Dan ini bukan masalah sepele loh bun. Coba bayangin, sampai 70% ibu hamil ngalamin radang gusi. Itu artinya 7 dari setiap 10 calon ibu punya masalah ini. Banyak banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kenapa? Karena masalah ini tidak cuma berhenti di mulut kita aja. Ternyata ada jalur khusus yang nyambungin kesehatan mulut kita langsung ke janin di dalam rahim. Jadi gini ceritanya, waktu gusi kita meradang parah, bakteri-bakteri jahat dari plak gigi itu bisa kabur masuk ke aliran darah. Nah dari situ, mereka bisa jalan-jalan ke seluruh tubuh, termasuk rahim. Dan di sanalah mereka berpotensi mengganggu tumbuh kembang si kecil. Dan dampaknya nyata banget. Ibu hamil dengan penyakit gusi yang udah serius atau periodontitis punya resiko 2 kali lipat lebih tinggi buat melahirkan prematur. Kok bisa? Soalnya, bakteri tadi bisa memicu zat kimia di tubuh yang bikin rahim kontraksi lebih awal dari seharusnya. Dan bukan cuma itu aja, radang gusi yang dibiarin juga bisa bikin bayi lahir dengan berat badan rendah. Buat ibunya sendiri, resiko preeklamsia itu loh kondisi tekanan darah tinggi yang bahaya pas hamil bisa naik sampai 45%. Parahnya lagi, bahkan setelah si kecil lahir, bakteri penyebab gigi berlubang itu bisa nular dari ibu ke bayi. Oke, setelah dengar risikonya, jangan panik dulu ya bun. Kabar baiknya adalah, semua ini bisa banget kita cegah. Ada langkah-langkah simple tapi super efektif yang bisa kita lakuin. Yuk kita mulai dari yang paling basic tapi paling penting. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Penting nih, pakai sikat yang bulunya lembut ya. Kasian kan gusi lagi sensitif. Pastikan juga pasta giginya ada fluoridnya. Dan jangan buru-buru, sikat gigi minimal 2 menit. Nah, soal makanan juga penting banget. Perbanyak asupan kalsium ya, bisa dari susu, keju, atau sayuran hijau. Ini bagus buat nguatin gigi bunda sekaligus buat pembentukan tulang si kecil. Terus coba deh pelan-pelan kurangi ngemil yang manis-manis dan asam. Nah, ini nih, tips super penting buat yang sering morning sickness. Dengerin baik-baik ya. Habis muntah, jangan langsung sikat gigi. Kenapa? Karena itu malah kayak ngamplas asam ke gigi kita. Yang bener, kumur-kumur dulu pakai air putih atau larutan soda kue buat netralin asamnya. Baru deh tunggu sekitar 30 menit terus sikat gigi. Dan yang ini hukumnya wajib, jauhi rokok dan alkohol. Udah jelas ya 2 hal ini bahaya banget buat janin, tapi ternyata juga bisa bikin kondisi gusi kita jadi makin parah. Pasti banyak yang nanya, aman nggak sih ke dokter gigi pas lagi hamil? Jawabannya, aman banget dan justru sangat dianjurkan. Kuncinya cuma satu, pilih waktu yang tepat. Yuk kita lihat panduannya.
Oke, di trimester pertama fokusnya ke konsultasi dan pembersihan yang ringan-ringan aja. Nah, trimester kedua, ini dia, golden time-nya. Periode ini paling aman dan nyaman buat nambal gigi atau bersihin karang gigi. Kalau udah masuk trimester ketiga, sebaiknya sih cuma untuk perawatan darurat aja, biar bunda nggak stres dan posisi berbaringnya pun lebih nyaman. Oke, selain kontrol rutin, ada nih beberapa lampu merah yang harus diwaspadai. Kalau Bunda ngalamin salah satu dari gejala ini, jangan ditunda-tunda, langsung ke dokter gigi ya. Ini dia gejalanya. Gusi yang berdarah terus-terusan padahal nggak lagi disikat. Gigi yang rasanya kok goyang, atau rasa sakit yang luar biasa dan nggak hilang-hilang. Terakhir, kalau ada bengkak di wajah, gusi, atau mulut. Itu semua tanda harus segera diperiksa. Oke, jadi biar gampang ingat, ini dia 3 poin kuncinya. 1. Jaga kebersihan. Sikat gigi 2 kali sehari. 2. Jaga makanan. Perbanyak kalsium, kurangi gula. Dan 3. Jangan takut ke dokter gigi. Jadwalin kunjungan di trimester kedua. Simpel kan? Jadi selalu ingat ya Bun, merawat gigi pas hamil itu bukan cuma buat diri kita sendiri. Ini tuh salah satu investasi paling awal dan paling berharga yang bisa kita kasih buat si kecil. Senyum sehat Bunda hari ini adalah awal dari senyum sehatnya di